jawaban. Saya tidak akan jawab. Kenapa? Karena kamu sabarkan hatiku. saya percaya Alkitab. Kamu mengerti nggak? Belajar bahasa Udah, kau lelucon kau. Aduh Bang Juma, kamu berarti begini kualitasnya yang dipuja-puja ini. Udah nah zaman kalau nggak bisa diskusi yang apa? Enggak. Enggak, maksudnya gini, Gonda udah kasih jawaban dan bertanya kamu kemana-mana. Ada Dinda Wafi di atas. Inspirasi ada Dinda Wafi. Gus Wafi dinaikkan deh. Oh ya, siap Guru, siap. Sebelum saya diskusinya itu profesional. Akun Al-Hujjah. Mondar-mandir diskusinya. Tidak ada ajaran korban-korban di Kristen. Itu parahnya kalian. Yang saya heran tadi saya sebelumnya saya diskusi dan dengan Kristen terima barang jadi. Oke, sekarang saya tanya Iman Bang Juma, mau nggak? Berani nggak? Saya tanya Iman Bang Juma, berani nggak? Ya, sudah selesai tadi. Aku buka masker dulu ya. Om, capek aku bicara samamu. Aduh, buka masker, tunjuk kamera dong, jangan takut. Mungkin. Sekarang gini, kamu sudah akui tidak bahwa Yesus itu dipersembahkan kepada Dewa Molok? Kamu akui enggak? Enggak. Kalau kamu bertanya, kalau kamu tidak akui Yesus dipersembahkan kepada Dewa Molok, lalu dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Dia dipersembahkan untuk menebus dosa manusia. Iya, tahu. Memang kalian persembahkan manusia. Tapi kalian persembahkan kepada siapa? Persembahkan apa maksud bersembah? Persembahan. Maksudnya gimana? Tidak ada proses persembahan. Tadi dalilnya sudah kita bacakan. Yesus dipersembahkan. 1 Korintus 5 nomor 7. Yesus disembeli. Kenapa Yesus disembeli? Disembeli untuk apa? Yesus disembeli untuk apa? Oke, kamu lari-lari ya. Sekarang kita kemana? 1 Petrus, berapa lagi? 1 Korintus, oke. 1 Korintus 5 nomor 7. Ya, kenapa Yesus disembeli? Kalian kenapa ini kok gila-gila sembeli orang? Untuk apa? Oke. 1 Petrus udah bantah, lari-lari ke 1 Korintus. Apa bantahanmu 1 Petrus? Kucelo, kamu mulut besar. Di satu dengar. Di 1 Petrus itu yang berbicara bukan Yesus. 1 Petrus itu pengarang buku Petrus yang bukan murid Yesus, tetapi Paulus itu ditengarai yang menulis Petrus itu Paulus sendiri, bukan murid Yesus yang adalah Kepas, bukan. Sekarang kalau Anda berbicara mengenai Yesus dipersembahkan, Yesus itu dipersembahkan untuk siapa? Bukankah tadi saya membicarakan, dengar. Bukankah tanya kamu, adakah dalam dalil adakah dalam dalil bahasa Indonesia yang dulu kalau lagi orang ngomong, nanti kalau dipersilakan baru Bung, lanjut deh. Bung, di dalam kitabnya orang Yahudi dibacakan begini. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun jangan kau makan, jangan kau minum. Karena setiap orang yang memakannya haruslah dibunuh, haruslah dilenyapkan. Oke, itu satu. ayat berapa? Amsal, Ayat berapa itu? ini kerjamu dari tadi gitu aja terus. Ayat berapa? Kau itu sebenarnya kamu itu mau belajar ke Bang Suma, cuman kamu gengsi aja ngaku. Enggak, kamu lari-lari maksudnya. Soalnya kamu cuman kerjamu dari tadi. Ayat mana itu? Ayat mana? Bilang aja kalau kamu belajar. Ini udah ke Amsal lagi. Putar-putar Amsal lagi ini. Loh, dari Korintus. Anda sebagai seorang Kristen mempersembahkan anak orang untuk siapa? Dan Anda belum jawab sampai sekarang. Kamu ayatnya saya sudah kasih tahu ayatnya tadi. Yesus itu darahnya dipersembahkan kepada siapa, Cak Ayu? Mana dikatakan itu dipersembahkan? Prospero tadi itu kamu pandang apa itu? Apa ke dalam Alkitab bahasa Indonesia mengatakan Prospero apa mengorbankan? Sekarang kitabmu itu dituliskan dalam bahasa Yunani aslinya atau bahasa Indonesia aslinya awalnya? Sekarang saya ini orang Indonesia apa orang Yunani? Jadi kalau besok saya ganti di situ, kamu ikuti, kamu meninggalkan original teksnya gitu. Kamu dengar, kamu jangan kamu paling benar ya Zuma.
Saya Kamu dengar tidak ya? benar. Saya Ketika membaca saya tanya, dalil. kamu dengar. Tapi kamu membolak-balikan. Kamu yang membolak-balikkan Bibelmu sendiri, Cahayu. Kau Aduh, dekat di sini, dari kupukul kau pakai bambu betismu ya. Dari mengorbankan Bibelmu kamu itu, Bibelmu itu original teksnya bahasa Yunani. Berarti ketika Kita ingin orang mengkaji Indonesia. kandungannya harus lihat original teksnya. Di situ adanya Oke, kata kamu dengar. prospero. Prospero itu artinya dipersembahkan. Dan tadi kita sudah Oke. perlihatkan ke kamu. Kurang apa lagi, wahai keturunan iblis? Oke. Saya akan jawab. Kamu. Kalau bukan iblis yang membimbing kamu sesat kayak begini, apalagi coba? Akalmu Bang nggak Juma. mungkin. Akalmu nggak mungkin. Bang Juma. Pasti iblis yang kemudian menyelewengkan akal sehatmu. Pasti iblis. Gak masalah. Gak mungkin bukan. Bang Juma. Kamu manusia kok. Manusia punya akal kok. Tadi di situ tertulis prospero artinya dipersembahkan. Sebagai manusia, selayaknya kamu percaya itu. Dan sebagai manusia pasti kau tahu bahwa kitabmu diterjemahkan di belakangan bahasa Indonesia. Awalnya dituliskan bahasa Yunani. Tapi karena di dalam tubuhmu ada setan, maka kebenaran akalmu pun kau bantah dengan kekuatan setan tersebut. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Engkau dan setan kerjamu hanya menyesatkan. Masa dalil kitab dibantah sendiri? Kalau bukan setan saya lalu nggak apa bantah. itu namanya? Ayo. Saya nggak bantah. Kalau Anda tidak bantah saya tanya. Kenapa? Kitabmu dituliskan pertama kali dalam bahasa apa? Kamu dengar. Kamu Nah, dengar. itu nggak bisa Kita menjawab orang- kau. Setanmu Iya, itu saya jawab. menutup Oke. akalmu. Saya Itu. jawab. Iblis Oke, saya yang jawab. ada dalam dirimu itu menutup akalmu. Oke, saya jawab. Oke, silakan. Oke. Yang paling berikan saya waktu untuk bernarasi seperti Bang Juma, saya hargai, oke? Ya, kalau kamu masih menggunakan akal, silakan Anda bicara sampai besok subuh saya dengar. Tapi kalau Anda bicara kayak orang kerasukan setan kayak begini, mana mau aku dengar? Benar. Yang Zuma pertanyakan tentang Alkitab ini adalah Alkitab bahasa Indonesia, dan yang saya pelajari adalah Alkitab bahasa Indonesia. Di 1 Petrus mengatakan jelas di situ tidak mempersembahkan tetapi mengorbankan. Tetapi Anda Apa bedanya? mencoba- Korban itu Dengar berarti dulu. persembahan, Samuding. Buroncong, buroncong. Dengar, Yang buroncong. dikatakan korban itu persembahan. La haula wala Saya tidak omong quwwata illa persembahan. Kamu harus kita Hei, omong berdasarkan fakta. Kalau ada Berdasarkan korban, fakta yang ada. berarti itu korban itu persembahan. Ya Allah ya Karim. Tidak. Oke, pertanyaan saya ke Zuma. Tidak. Zuma. Kurban Zuma. itu persembahan hamba Zuma. kepada Tuhan. Oke, Zuma. Pertanyaan saya, Zuma, mengapa kamu harus menggantikan kata mengorbankan dengan persembahan? Mengapa kamu tidak bertanya dengan mengorbankan? Lah buroncong. Aduh, Coba kamu jawab. Saya berdasarkan asli bahasanya. Saya tidak berdasar terjemahan. Oke, saya tantang kamu ya, saya tantang kamu. Kalau begitu, Apa? kamu bacakan kamu bacakan seluruhnya dalam bahasa Yunani. Silakan. Apa ini? Kita mau belajar bahasa apa? Kita mau belajar apa ini ceritanya? Kita mau belajar Justru bahasa. kamu Kita belajar belajar bahasa bahasa. Indonesia. Kamu belajar Cuk. siapa belajar bahasa apa? Ya, justru kamu ini gimana sih? Ini kitabmu sendiri kok kamu bantah? Saya tidak bantah. Kalau mengorbankan saya tidak akan bantah. Tapi kalau kamu lari lagi ke Yunani, itu yang saya mau bantah. Original teksnya kitabmu itu bunyinya apa di situ coba? Oke, kamu terjemahkan seluruh original teksnya sekarang juga. Oke, Kenapa? kamu Untuk buka kameranya. apa? Untuk apa? Kan cuman kata itu aja yang kita cari. Berarti di situ saya bisa menyimpulkan di sini kamu hanya mencari kesalahan. Oh, dan saya salah gitu? Di Kamu situ mencari kesalahan dari orang sekarang original lagi. teksnya di situ apa rupanya? Kalau bukan Prospero. Oke, kamu jangan hanya silakan. tahu Prospero. Ya Selain harus. Prospero yang kamu Ya, tahu, saya cuma ingin tahu itu aja nya. Ngapain saya tahu karena yang lain? kamu mencari kesalahan, karena kamu mencari kesalahan, makanya kamu seperti ini menyesatkan diri sendiri, bos. Alamak. Asli, Gimana? kalau kamu berbicara mengenai pengorbanan, kita akan nyambung diskusi ini. Tapi kalau kamu lari ke persembahan, tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam Alkitab yang ditulis. Korban itu sudah dengan melenceng. persembahan itu bedanya di mana? Kutanya dulu kamu. Mengorbankan dan persembahan itu beda.
Kalau korban? Kalau korban, kalau Yesus mengatakan aku mengorbankan, berarti dia Korban mengorbankan. sembelihan. Kalau persembahan, Kristen tidak diajarkan korban, pengorbanan tidak ada. Korban-korban di Kristen, umat Kristen tidak diajarkan korban-korban. Jadi Yesus ini apa? jelas di 1 Bukan Petrus. kurban. Yang saya heran, udah jelas di 1 Waktu Petrus mengatakan. Kristus itu disalib itu mengikuti hawa nafsu manusia Yahudi dan Roma itu. Oke. Jadi Dia setelah ada umat Kristen dia tidak diajarin pengorbanan, korban-korban tidak ada. Sampai sekarang orang Kristen tidak berkorban. Iya, karena Jadi cuman membahas sekali korban. korban kan? Cuman sekali korban. Yesus. Bukan, itu setelah itu di dalam ajaran Kristen itu bahwa korban itu tinggal hiasan dari apa yang diperlakukan Yesus di kayu salib oleh umat. Sekarang saya tanya, Anda sadar tidak kalau orang Yahudi korbannya itu adalah hewan? Anda sadar nggak? Ya, memang Oke, itu saya korban mau jawab. hewan Saya cuma mau jawab. berlaku umat Yahudi dan dilanjut Sekarang kenapa Islam. Kristen kemudian Kristen tidak ada korban. mempersembahkan manusia? Tidak ada Kristen tidak memperkorbankan manusia yang korban. Jadi Yesus ini bukan bukan korban dalam pengertian itu. Itu hiasan itu karena dia Oh, karena berarti urusan salib politik ini yang hanya dilakukan hiasan, oleh nggak terjadi umat Yahudi benar-benaran. dan Roma. Jadi Yesus ini Disalib. Yesus ini tidak disalib, hanya hiasan aja. Disalib. Berarti korban itu bukan hiasan berarti. Itu bukan pengertian Kristen itu. Berarti Yesus benar-benar dikorbankan, bukan? Dia disalib, dia ditangkap, entah urusan politik di waktu itu. Bagus. Politik Berarti apa itu. hubungannya dengan dosa kalian? Proses itu yang dijadikan ini untuk lambang darah tercurah untuk penyakit. Katanya untuk karena politik, dosamu. kenapa larinya ke dosa? Iya setelah menjadi ajaran Kristen itu menjadi simbol. Oh, berarti Simbol. Kristen ini hanya akal-akalan terhadap penyaliban. Itu menurut Suma akal-akalan. Lalu Tapi kalau iman begitu, kita itu bukan akal-akalan. beri saya Itu ketegasan. bukan kayak Pak, menyembelih, Yesus kayak- ini kayak yang disalib kau bilang untuk tadi apa? itu meminum buah Yesus darah. ini disalib Nah, untuk apa? Itu darah tercurah. Yesus ini disalib untuk Proses apa? Penyalipan karena Zuma, Yesus ini disalib Zuma. untuk apa? Zuma, sudah berapa dalil yang mengatakan Yesus salib? Untuk apa Yesus disalib? Untuk apa Yesus disalib? Kita sudah baca tadi sama-sama kan untuk menebus. Untuk menebus. Ditebus kepada siapa? Dipersembahkan sebagai tebusan kepada siapa? Oke, kamu dengar ya. Yesus dia menebus dia dia mengorbankan. di persal itu menebus dosa semua umat manusia. Iya, Yesus menebusnya kepada siapa? Iblis. Kan harus Yesus ini kan dipersembahkan sebagai tebusan. Kalian persembahkan Yesus kepada siapa? Proses salib itu menjadi proses pada umat manusia. darah tercurah dan apa Apa semua itu pula menjadi pada proses- manusia? proses- Manusia mana minta tebusan darah, kucluk? Kami Kamu minta, kamu minta darah manusia. kami tidak meminta, tetapi tidak ada korban, tidak cerita korban di ajaran Apa kekristenan. pula Kita tidak ada melakukan korban? Jadi Yesus itu apa? kamu dengar itu satu proses Petrus ya, ilahi satu Petrus. itu. Proses ilahi Umat nenek Kristen terima Mukiter. jadi. Dari mana ada proses ilahi? Umat Kristen terima jadi. Mati Karena- nih. Betul. Kita tidak perlu korban, Nah, Zuma, kita tidak perlu Zuma, saya sunat. tidak bosan. Itu semua di Kristen. Iya, memang Nanya Kristen ini, bukan ajaran Nabi kok. Yesus bukan ajaran para Nabi. Memang saya akui itu. Sekarang permasalahannya Yesus Ya, ini memang korban. itu yang kau pendapat Yesus kau ini itu. korban. Kemudian sebagai korban Menurut kalian kamu. jadikan sebagai dasar pijakan nebus dosa. Kalian ini ditebus dosanya oleh korban bernama Yesus. Pertanyaan saya, Yesus ini korban kepada siapa? Jadi bukan pengertian korban yang seperti yang dijalanin oleh umat Yahudi dan umat Islam. Lalu kenapa dosa kalian bisa terhapus? Ya Kalau proses bukan salib itu. korban. Proses salib itu. Ya. Makanya saya tanya, dari mana ilmunya Yesus yang disalib terkutuk oleh Elohim kok jadi penebus dosa? Itu ilmu dari mana? Baginda, Yesus disalib karena politik. Kok berubah di Kristen Yesus disalib karena Proses dosa? politik itulah tuh proses pengorbanan Yesus aduh, sebagai Lalu putra apa Yahweh hubungannya yang dengan kudus dosa itu dia kalian? dikorban, dia menjadi Apa korban hubungannya politik dengan sebagai dosa kalian? penebusan Coba, umat apa manusia. hubungannya? Manusia Apa sendiri hubungannya yang dengan dosa korban kalian? ke dia. Apa hubungannya dengan dosa kalian? Dosa tertebus karena proses salib. Dan proses salib itu Di mana ada Tuhan
menginginkan penghapusan dosa dengan darah manusia itu di mana? Setelah Yesus disalib dan oleh urusan-urusan yang politik itu yang Yudas terlibat itu semua itu menjadi proses penebusan. Maksudnya? Tapi bukan seperti korban yang mencurahkan darah begitu. Bang, dengarkan saya dulu. Tenangkan pikiran kita ya. Saya dan Anda tenangkan pikiran. Gini bang, Tuhannya Yahudi minta korban hewan. Tuhannya Yahudi tidak mau darah manusia. Oke? Imamat 18, Imamat 18 nomor 21. Kan jelas tuh yang saya bacakan tadi. Tuhannya Yahudi Imamat 1 nomor 2 maunya kurban hewan. Nah, Kristen polanya beda. Yesus sebagai korban untuk nebus dosa kalian. Tuhannya Yahudi tidak mau korban manusia. Nah, kalian memaksakan. Pertanyaan saya, jika demikian, Yesus ini korban kepada siapa? Kalau kepada Elohim, Elohim tidak mau. Lalu kalau bukan Elohim, hanya ada satu kandidat, yaitu Dewa Molok. Oke, enggak masalah, Bang. Itu Bang Juma, itu mengikuti logika korban yang Bang Franky, jangan dulu, saya biar turun habis ini. Udah enggak nyambung Bang Franky ke politik lagi, ke itu lagi. Ya memang karena politik. Lukas 23 nomor 3. Oke, enggak masalah lah. Kalian berdiskusi soal Karena politik. Yang saya mau Oke Bang Juma. Karena pajak. Oke Bang Juma. Oke Bang Juma. Sebelum itu semua proses korban itu sudah Yesus bilang sudah selesai di salib itu. Nanti aja Bang. Kan ada yang sudah selesai. Iya, itu kan cerita muncul belakangan, Bang. Ini permasalahannya. Tuhannya Yahudi yang jadi permasalahan ini. Apakah Tuhannya Yahudi mau menerima persembahan darah manusia? Itu dulu. Mau Itu enggak? mengikut logik digit daripada perjalanan umat Yahudi. Tapi Yesus itu menyelesaikan semua dengan proses penyalipan. Bukan. Maksud saya Tuhannya Yahudi mau enggak menerima persembahan darah manusia? Tidak ada dalam proses korban itu yang Tuhan ajarkan ke umat Yahudi itu. Yang pakai darah kalau manusia. Itu pakai sembelihan binatang sama dengan yang dijalani umat Islam sampai sekarang ini. Nah, kalau jadi begitu proses politik yang saya bilang tadi itu kalau begitu Yesus ini pengorbanan Yesus ini darahnya umat seluruh manusia. Yesus ini darahnya dipersembahkan kepada siapa? Proses kematian, penyalipan, pertumpahan darah itu yang dijadikan proses pengorbanan Yesus untuk menebus dosa semua umat manusia yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Anda mempersembahkan darah Yesus sebagai tebus dosa kepada siapa? Bukan umat Kristen mempersembahkan. Lalu itu siapa? Lalu siapa yang menerima korban sesuai dengan, itu? Siapa yang menerima sudah sesuai dengan yang diplanningkan oleh Tuhan di situ. Di mana coba? Tunjukkan di mana di perjanjian lama ada planning begitu. Di mana? Tunjukkan. Tuhan itu tidak ada dalam perjanjian bahwa umat Kristen harus menjalani korban. Lah, karena sudah selesai. Anda ngomong apa? Umat Kristen sampai sekarang tidak bikin korban kok, tidak sembeli-sembeli. Lalu dosanya kalian itu ditebus dengan korban apa? Itulah tadi yang itu proses korban manusia kan? Makanya muncul pertanyaan. Iya, tapi tidak sama dengan jalan logiknya itu korban yang sembelihan. Bukan begitu. 1 Korintus 5 nomor 7 Yesus disembelih. Yang jadi hajar di darah tercurah. Dicambuk itu proses pengorbanannya. Iya. Dan itu menurut proses, kalian. Itu menurut kalian. Itu bukan menurut Kristen. Binatang yang disembelih. Susah kalau bicara ndak ada otaknya. Udahlah, turunlah Bang. Ke gereja aja Bang. Kalau cuma doktrin dogma ndak ada otak itu susah kita berdiskusi, nggak nyambung kita. Oke Bang Juma. Bang Ya, Juma, silakan Anda turun. Ya, turun aja. Nggak bisa saya diskusi dengan orang yang ndak jalan otaknya. Kau siksa saya yang mati-matian memperjuangkan kebenaran logika sehat. Anda ngomong entah apa-apa ngomongnya. Jadi buat apa kita ngotot-ngototan? Anda mengatakan kami tidak mempersembahkan darah, tapi bukankah dosamu ditebus? Yes, ditebus. Siapa yang menebus? Yesus. Di mana? Di atas tiang salib. Berarti ada korban? Ada. Pertanyaannya,
memang Yesus itu korban dipersembahkan kepada siapa sampai dosa kalian ditebus? Saya jelasin tadi bahwa proses itu yang menjadi proses pengorbanannya. Iya, saya tahu Jadi proses tanpa kita cerita ada proses. Bukan menebus orang Kristen aja, dosa umat manusia Anda dan saya. Bagaimana Tapi caranya bagi orang dosa yang saya percaya bisa itu- ditebus, Bung? Bagaimana caranya dosa saya bisa ditebus pakai darah manusia? Dan siapa yang menerima tebusan itu? Tuhan yang mana yang mengajarkan dosanya Bang Suma dihapus dengan darah manusia? Bukan rangkaian korban darah manusia, tapi proses korban itu. Proses korban di salib itu yang menjadi proses penebusan. Korban penebusan itu di proses penyalipan, disiksa dan disalib. Itu di mana Kalau kaidah cuma itu di sembelih mana cuma saya bisa? bagaimana menumpahkan darah. Ini tumpah Kaidah darah itu di mana saya bisa dapatkan, Bang? yang di proses kejadian itu. Iya, Waktu di mana Yesus itu disalib. bisa saya dapatkan bahwa proses yang terjadi Yesus digiring, ditampar, ditonjok, Nah, ditumbak, ditelanjangin, digantung, dibunuh. Itu adalah keselamatan. Itu saya bisa dapatkan Itulah yang dari mana? keyakinan umat manusia nih. Ah, berarti cuman kalian aja yang punya keyakinan Nah, itu kita punya keyakinan itu. Proses itu dalam yang sejarah dari maupun tadi, dalam andaikan Injil. Anda ngomong seperti itu, selesai kita. memang Rupa-rupanya betul. Itu itu hanya keyakinan. imannya Kristen. Imannya Pantasan Kristen aja itu, susah imannya kalian Kristen. menjawab pertanyaan saya. Karena Proses saya tadi harus benar, memiliki benar ada bilang data. itu, proses tadi Harus itu yang- punya data kalau saya. Kalau saya mengatakan bahwa umat Islam diperintahkan sholat, saya kasih data. Ini perintahnya. Umat Islam dihapuskan dosanya karena puasa, saya kasih datanya. Kalian dosanya dihapuskan dengan membunuh orang di atas tiang salib. Mana datanya? Nggak ada. Itu cuma iman Kristen. Udah selesai kita. Coba dari tadi. Karena Tuhannya Yahudi melarang. Jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Sebab Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Pembunuhan terjadi terhadap oknum itu karena unsur politik. Lukas 23 nomor 2. Karena Yesus mengarahkan orang untuk jangan membayar pajak. Khawatir imam kepala mahkamah agama, bahaya ini Yesus, harus dibunuh. Karena dia pengaruhi orang untuk tidak bayar pajak. Dia tidak Ini bilang tidak bayar pajak. Dia bilang berikanlah pada raja apa yang raja punya, berikan pada Tuhan apa yang Tuhan punya. Anda baca Lukas 23 nomor 2, Bang. Ya, mengenai membayar pajak ada itu jelas. Ya, tapi di tempat lain Yesus dikatakan orang ini harus dibunuh karena dia mempengaruhi banyak orang untuk tidak bayar pajak. Ya. Jadi proses pembunuhan itu proses hukum dan politik. Nah, betul, tidak ada unsur dosa. Betul, proses hukum dan politik. Bukan karena korban. Dia dibunuh, dia disalib, rangkaian jalan salib itu proses politik dan hukum. Hukum Bukan apa, Bang? proses sakramen. Sama yang di Ya. pikiran perdebatan tadi itu sakramen. Padahal Kita itu adalah mengorbankan darah manusia untuk murni menebus. bunuh karena politik. Karena politik. Tapi proses bagus. bunuh itu menjadi jalan keselamatan bagi orang yang percaya kepada proses itu, penebusan itu. Hubungannya? Jadi proses politik itu. Ya, Mulai dari hubungannya, Yudas menyerahkan- hubungannya faktor politik dengan dosa ini apa hubungannya? Itu proses pengorbanan itu jadi oleh proses politik. Iya, terus hubungannya dengan Kristen? Itu sudah jalan berbeda itu terjadi. Jadi saya itu cuma mau pisahkan antara pikiran korban yang ada di pikiran masing-masing tadi berdebat supaya jangan menjadi Rancu. kecil dari cara mengorban menyembelih hewan. Ya, kesimpulannya Itu cuma Yesus selesai itu. disalib karena faktor politik. Titik. Politik dan hukum. Ah, Merekayasa hukum untuk bagaimana dia dibunuh, karena ketakutan tadi. Si Ya. imam-imam Yahudi takut oleh keberadaannya Yesus karena dia Ya. mengajarkan hal-hal yang eksistensinya para Ya. imam Yahudi ini. Oke. Nah, Sementara sekarang pikirannya Yudas, dia berpikir politik. Bagaimana dia bikin Yesus tidak dibunuh apa semua itu jalan politik yang dia perlu.
Sehingga dia gunakan uang, dia gunakan juga, dia bendahara dari murid-murid Yesus. Jadi proses tadi bukan proses korban yang ada di pikiran kita tadi, bahwa disembeli di apa semua. Rangkaian salib karena politik hukum itu yang menjadi jalan ilahi bagi orang Kristen ya, yang percaya, jalan ilahi untuk proses penebusan seluruh dosa umat manusia. Itu yang proses itu terjadi. Jadi bukan korban yang kayak korban sembelihan. Jadi rangkaian itu terjadi karena rangkaian rekayasa politik dan hukum. Di saat itu orang main politik dari dulu. Ya, jadi kesimpulannya Bang, Ya. Yesus itu korban politik. Politik dari di mata manusia. Tapi rahasia ilahi di situ kita tidak bisa lawan kan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhannya itu apa? Ya kalau ya keyakinan saya sebagai orang Kristiani itu proses pengorbanan Yesus untuk menebus umat manusia. Nah, Saya ini Itu ilmu dari keyakinan, mana itulah. ini? Ilmu dari mana, Bang? Ilmunya itu dari Itu mana? yang kalian baca tadi di Lukas, Yohanes, apa semua yang kalian baca sama tuh pengorbanan itu Iya, menjadi cuma saya bahasa tanya. simbol. Saya Karena kasih kan tidak ada bocoran. terjadi penyembelian kayak binatang. Saya kasih bocoran, Bang. Tidak ada nabi diutus kepada orang Roma. Tidak ada nabi diutus kepada orang Yunani. Kristen berasal dari sana. Pertanyaannya, ketika kemudian ada perintah Imamat 1 nomor 2, beritakan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus salah, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. 4. Itu. Yang saya jelasin tadi kan benar, sesuai itu, no? Nah, sekarang ini Yesus binatang atau manusia? Itu saya bilang tadi, proses mati, disembeli, disalib, dipukulin itu proses politik. Tapi Iya, yang rangkaian korban itu di atas menjadi pohon rahasia ini ilahi manusia untuk atau binatang sih? Untuk penebusan. Alamak. Itu hukuman yang diberikan oleh apa? Yahudi Abang. dan Romawi waktu itu. Abang, Tuhannya Yahudi minta korban hewan, Bang. Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya umat Kristen. Ya, itu tahu. Ya. Nah, Tuhan Anda minta apa? Manusia atau hewan? Kalau sampai ke sebelum Yesus, itu kan setelah ada umat Kristen itu saya tulis di bawah tadi. Umat Kristen terima jadi, dia tidak mengenal korban. Alah, saya tanya Karena sudah Tuhan Anda diselesaikan yang anda klaim Tuhan Anda itu minta korban hewan atau manusia sih? Sesuai Torah bahwa itu mengorbankan korban Hewan. sembelihan, korban Hewan. bakaran. Hewan atau manusia? Hewan. Hewan. Tidak ada Hewan. terjadi pengorbanan pakai manusia. Nah, hewan. Tidak ada manusia Terus yang dari dikorban mana pakai Kristen sembelihan. dari mana Kristen ini kemudian menerima pembunuhan terhadap Yesus sebagai korban penebus dosa? Ilmu dari Kristen mana? Kristen ada bukan karena proses pembunuhan. Tapi Kristen ada setelah Yesus dibunuh di salib itu. itu yang saya tanya. Dari mana Kristen belum dapat ada ilmu? saat disalib Kristen tidak ada. Itu yang saya tanya, Saat Bang. korban-korban binatang itu Kristen belum ada. Itu yang saya Kristen ada tanya kan? Dari mana Kristen dapat ilmu korban politik yang mati digantung karena politik itu adalah untuk menebus dosa Kristen? Dari mana ilmu itu, Bang? Alamak. Tuhan yang Anda katakan tadi Tuhannya juga Kristen minta kurban berupa hewan. Sejak kapan Tuhan minta korban manusia? Tidak pernah. Tapi ada korban. Tidak ada ajaran di Kristen meminta korban manusia. Sudah binatang tak pun ada. sudah tidak. Kecuali binatang. Tidak ada. Binatang pun Terus, sudah tidak. terus Cuma ketika sampai ke umat Yahudi. Udahlah, ampunlah saya deh.
ambil alih Bang Handi. Oke. Izin sedikit host. Ini ada saudara kita ini Masuk. dari NTT. Izin sedikit Bang. Dominik.